Bro, kadang lu ngerasa punya hubungan yang bener-bener sehat. Cewek lu setia, nggak ada drama, semuanya adem. Tiap hari chatnya lancar, dia perhatian, nggak pernah bikin ribut. Sampai tiba-tiba ada satu hal kecil yang lu lihat, yang awalnya kayak sepele banget, tapi ternyata jadi pintu ke cerita yang sama sekali nggak lu sangka. Kayak satu cerita yang sempet dikirimin ke gua. Ada cowok ngerasa hidupnya udah pas banget. Ceweknya loyal, hubungan stabil, semua berjalan halus. Sampai suatu hari, dia lihat komen random dari teman kerja si cewek di salah satu postingannya. Nggak aneh sih, cuman emoji tawa doang. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang bikin dia ngerasa, ini agak aneh. Waktu dia tanya, si cewek cuman ketawa. Ah, itu cuma teman kerja kok, santai aja. Dan lu tahu kan, kadang jawaban kayak gitu justru bikin lu ngerasa makin aneh. 2 minggu setelah itu, tiba-tiba si cewek berubah. Mendadak jadi super manis, lebih sering bilang sayang, lebih perhatian dari biasanya. Ngasih hadiah kecil-kecil, ngajak ngobrol lebih banyak. Cowoknya mikir, wah mungkin hubungan gue lagi naik lagi nih, lagi anget-angetnya. Tapi ternyata, dibalik semua itu, dia lagi nutupin jejak. Sebulan kemudian, si cewek bilang mau nongkrong bareng teman-teman ceweknya. Katanya mau dinner rame-rame sekalian catch up karena udah lama nggak kumpul. Awalnya ya wajar, cowoknya juga ngasih izin aja. Tapi malam itu, handphone si cewek tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Chat nggak dibales, telepon nggak diangkat. 2 hari kemudian tiba-tiba muncul, ngabarin dengan nada santai, sorry ya, kemarin aku capek banget. Dia ngomongnya sambil ketawa kecil, seolah nggak ada apa-apa. Cowoknya cuma bisa bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Padahal dalam hati ada rasa aneh. Tapi ya lo tau lah, kalau udah sayang, lo lebih milih percaya daripada nyari ribut. Karena siapa sih yang mau mikir buruk tentang orang yang lo cinta? Sampai suatu hari, ada temen yang nggak sengaja keceplosan, nyebut nama cowok dari kantor yang kelihatan deket banget sama si cewek. Dan dari situ semua potongan puzzle mulai nyatu. Setiap perhatian yang berlebihan, setiap girls night out, setiap senyum manis yang muncul tiba-tiba, semuanya ternyata bagian dari cover up yang udah disiapin dengan rapi. Dia nggak cuman selingkuh, tapi ngerencanain cara buat nutupin semuanya. Dan di titik itu, banyak cowok yang akhirnya sadar. Kadang bukan cuman sakit karena diselingkuhin, tapi karena lo ngerasa dibodohin dengan cara yang halus banget. Makanya bro, di video ini gue pengen ngobrol santai aja. Ngajak lo ngerti sisi lain dari hal yang banyak cowok nggak sadar. Trik psikologis dan perilaku halus yang dipakai cewek buat nyembunyiin perselingkuhan. Gue nggak ngomong semua cewek kayak gini, nggak. Tapi lo perlu tahu polanya, biar lo bisa peka. Biar lo nggak jadi korban manipulasi yang kelihatan kayak cinta. Oke? Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini yang paling sering kejadian, emotional misdirection. Atau gampangnya, perhatian palsu. Lo pasti pernah ngerasa tiba-tiba cewek lo berubah jadi super romantis tanpa alasan jelas. Lebih manis dari biasanya, sering bilang cinta, sering kirim chat random, kayak tiba-tiba jadi versi terbaik dari dirinya. Dan lo mikir, gila, gue beruntung banget punya dia. Padahal, kadang yang lagi lo rasain itu bukan cinta, tapi rasa bersalah yang lagi disamarkan. Cewek yang lagi ngerasa bersalah, biasanya bakal berusaha nutup rasa itu dengan kasih sayang berlebih. Dia bakal lebih sering perhatian sama lo, lebih banyak ngechat, lebih manja, lebih lembut. Dan lo mikir, hubungan lu lagi anget, padahal itu strategi buat bikin lu nggak curiga. Itu cara paling halus buat bilang aku lagi nutup sesuatu, tapi aku nggak mau kamu ngerasa curiga. Masalahnya, cowok itu sering nganggep rasa sayang itu bukti kejujuran. Padahal, justru disitulah permainan dimulai. Kalau tiba-tiba dia jadi terlalu manis setelah sempet cuek, atau jadi lebih perhatian pas abis sempet jauh, itu kadang bukan tanda cinta, tapi tanda cover up. Perhatiin timingnya. Kalau tiba-tiba dia jadi romantis pas abis malam-malam sibuk sendiri,
Atau jadi super manis setelah sempat nggak bisa dihubungin, itu bisa jadi bukan cinta, tapi pengalihan. Trik berikutnya, ini sering banget kejadian tanpa lu sadar. The best friend shield. Dia cuman temen kok. Dia udah punya pacar. Kamu tuh insecure banget deh. Kalimat-kalimat itu udah kayak template klasik. Dan sialnya, cowok sering banget jatuh di jebakan ini. Jadi gini bro, waktu cewek mulai deket sama cowok lain, dia tahu cara paling gampang buat bikin hubungan itu kelihatan aman adalah dengan menormalisasi keberadaannya. Dia bakal sering nyebut namanya santai, masukin ke obrolan kecil, biar lu terbiasa denger nama itu tanpa curiga. Awalnya bener-bener cuman teman kerja, tapi lama-lama jadi tempat curhat. Dan curhat itu, kalau udah terlalu sering, bisa berubah jadi koneksi emosional. Dari curhat jadi nyaman. Dari nyaman jadi keterikatan. Dan dari situ, lo bisa nebak sendiri ujungnya kemana. Yang bahaya itu, waktu dia mulai ngebandingin lo sama si cowok itu. Kayak, dia tuh ngerti aku banget, kamu kenapa sih susah banget peka? Atau, dia bisa dengerin aku tanpa ngejudge. Dan lo mungkin nganggep itu cuma keluhan biasa, tapi aslinya dia udah mulai membangun jembatan emosional ke orang lain. Lo pelan-pelan digeser tanpa sadar. Kalau lo nanya, gimana caranya biar tahu? Perhatiin perubahan energinya waktu lo nyebut nama cowok itu. Kalau dia jadi defensif, atau buru-buru ganti topik, atau malah nyerang balik, itu udah jadi sinyal kuat. Lanjut, trik berikutnya disebut routine manipulation, atau manipulasi rutinitas. Ini yang bikin banyak cowok bingung banget, karena nggak ada perubahan yang kelihatan. Semua masih sama. Dia masih ke kantor, masih nongkrong bareng gengnya tiap minggu, masih update story kayak biasa. Nggak ada tanda-tanda aneh. Tapi yang berubah itu detail kecilnya. Kayak, tadi lembur bentar soalnya ada meeting tambahan. Atau kelas yoganya mundur dikit, tadi sesi stretch-nya ditambah. Padahal mungkin dia lagi ketemu seseorang di sela-sela itu. Dia nggak ubah jadwal karena dia tahu lo nggak akan curiga selama semuanya terlihat normal. Dan itu strategi paling halus buat menyembunyikan kebohongan di balik kebiasaan. Dan yang bikin cowok susah sadar, karena semua permukaannya kelihatan baik-baik aja. Tapi coba deh, perhatiin. Cerita-ceritanya mulai nggak nyambung. Hal-hal kecil, kayak jam pulang, siapa aja yang datang, atau detail tempat, seringkali nggak konsisten. Itu bukan karena dia pelupa, tapi karena dia improvisasi kebohongan. Trik lain yang nggak kalah licik adalah guilt flip, atau membalikan rasa bersalah. Ini sering banget kejadian di hubungan yang udah mulai renggang. Waktu lo mulai curiga, dia malah nyerang balik. Kamu tuh udah beda deh. Atau jangan-jangan kamu yang lagi deket sama orang lain ya. Padahal justru dia yang lagi nutupin sesuatu. Lo tahu kenapa trik ini efektif banget? Karena begitu lo dituduh, lo langsung defensif. Lo sibuk ngebuktiin kalau lo nggak salah, dan di situ dia berhasil ngubah fokus lo dari dia ke lo sendiri. Padahal seharusnya yang disorot itu perilakunya, bukan tuduhannya. Kadang dia nggak harus marah, cukup mainin perasaan kayak bilang, akhir-akhir ini lo kayak nggak sayang gue lagi. Kalimat yang kelihatannya lembut, tapi sebenarnya itu bentuk manipulasi biar lo ngerasa bersalah. Dan pas lo udah ngerasa bersalah, dia bebas main di balik layar tanpa lo sempet mikir panjang. Terus ada juga yang lebih modern. Social media sleight of hand. Mainan media sosial buat nutupin jejak. Sekarang, selingkuh itu nggak harus ketemuan langsung. Bisa di DM, di story, di akun kedua, atau bahkan di close friends yang lo nggak pernah tahu. Yang pinter justru bukan yang ngilangin jejak, tapi yang ngatur persepsi. Dia tetap posting foto kalian berdua, tetap update hal-hal manis biar kelihatan harmonis. Padahal, semua itu cuma topeng buat nutupin ruang pribadinya yang lain. Sementara di belakang, dia punya close friends story yang isinya cuma satu orang. Atau dia punya akun cadangan buat komunikasi pribadi.
Dan yang bikin susah dideteksi, dia sengaja kasih lu lihat sedikit bukti kejujuran. Misalnya, dia buka DM-nya di depan lu, biar lu mikir nggak ada yang disembunyiin. Padahal itu cuman bagian kecil dari layar yang udah dia atur. Dia nggak sembunyi, dia ngatur cara lu ngeliat. Trik keenam, emotional replacement. Ini yang paling pelan tapi paling nyakitin, karena semuanya mulai dari hal kecil. Dari obrolan ringan, curhat, candaan kecil, sampai akhirnya jadi koneksi emosional yang dalam banget. Cewek biasanya nggak langsung selingkuh secara fisik, tapi dia mulai duluan di hati dan pikiran. Lo bakal ngerasa dia mulai beda. Dia masih ada secara fisik, tapi emosinya udah nggak di sana. Tawanya udah hambar, matanya nggak lagi nunjukin koneksi. Dan yang paling nyakitin, lo sadar, tapi lo nggak bisa buktiin. Karena secara teknis, dia nggak melanggar apapun. Tapi hatinya udah bukan buat lo lagi. Dan biasanya, pas udah sampai titik ini, semua bentuk fisik cuman formalitas. Karena di pikirannya, dia udah punya tempat lain buat bersandar. Dan begitu dia udah nemuin kenyamanan baru itu, lo pelan-pelan jadi cuman nama di masa lalunya. Trik terakhir, dan ini yang paling berbahaya, the good girl persona. Ini tipe cewek yang selalu ngomong, aku tuh nggak tahan sama orang selingkuh. Atau sering upload quotes tentang kesetiaan dan kejujuran. Dan karena citranya begitu kuat, lo nggak pernah nyangka dia bisa ngelakuin hal kayak gitu. Tapi justru itu masalahnya. Dia udah ngebangun benteng dari citra cewek baik-baik itu. Dia nggak butuh bukti buat dipercaya. Reputasinya udah cukup. Dan waktu dia akhirnya nyelingkuh, nggak ada yang curiga karena semua orang udah keburu yakin, dia mah nggak mungkin. Dia bukan berusaha jadi setia, tapi berusaha terlihat setia. Dan ketika lo mulai curiga, dia bisa pakai image-nya buat nyerang balik. Masa sih kamu nuduh aku? Aku kan paling benci orang selingkuh. Dan lo, dengan perasaan bersalah, malah minta maaf. Padahal di balik layar, dia udah mainin dua dunia dengan tenang. Nggak semua cewek kayak gini, tapi cewek dengan citra terlalu sempurna, sering banget justru nyimpen sisi yang nggak lo sangka. Jadi intinya gini bro, gue nggak bikin obrolan ini buat nyalahin cewek, tapi biar lo sadar. Banyak cowok baik yang kejebak bukan karena bego, tapi karena terlalu percaya. Dan kadang, cinta itu bikin kita buta sama tanda-tanda kecil yang jelas banget sebenarnya. Jadi kalau lo lagi ngerasa ada yang janggal, jangan buru-buru nyalahin diri lo. Percaya sama intuisi lo. Kadang, perasaan gak tenang itu bukan paranoia, tapi alarm dari hati lo sendiri. Dan kalau lo ngerasa sekarang lagi di posisi itu, ambil napas dulu. Gak semua kehilangan itu buruk, kadang justru jadi cara semesta nyuruh lo buat bangun. Biar lo bisa ngerti, cinta itu bukan tentang siapa yang paling romantis, tapi siapa yang paling jujur. Jadi, hati-hati sama orang yang terlalu manis, karena kadang yang manis itu cuma cara paling halus buat nyembunyiin racun. Terima kasih, semoga bermanfaat.